sama Loso Yunita dan juga Loso Richard. Nah, gimana Loso? Loso harap kita semua sehat selalu ya. Iya. Gimana Loso Yunita? Minggu ini cuacanya gimana Loso? Cuacanya Loso lihat minggu ini tuh mataharinya bersinar terang Loso. Terus burung-burung berkicau. Loso tahu nggak? Itu semua karena kebaikannya Tuhan Loso. Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, yuk adik-adik kita sama-sama mengucap syukur atas kebaikannya Tuhan. Kita pujikan matahari bersinar terang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat melakukan itu semua dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ketika kita mengikut Tuhan Yesus itu bukan berarti kita ini bebas dari masalah, jadi bukan berarti kita ini nggak bisa sakit, tapi kita tetap bisa sakit, kita tetap menghadapi masalah ya. Cuma kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan memberi kekuatan, memberikan sukacita, hati yang gembira adik-adik, supaya kita bisa tetap kuat, tetap mengikut Tuhan dengan setia. Mari kita sama-sama pujikan hati yang gembira adalah obat. Adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan karena kita mengucap syukur pada Tuhan. Adik-adik bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja atau bisa juga adik-adik waktu ibadah tatap muka bisa memberikan persembahan ke dalam kantong persembahan. Sama-sama kita mau pujikan doa persembahan. Serahkan persembahan kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami sehingga kami boleh kembali datang beribadah kepada Engkau. Kami mau bersyukur, kami mau memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau. Kiranya persembahan kami ini berkenan dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini buat kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau minta kalian semua untuk pujikan satu lagu. Lagu ini lagu baru adik-adik. Jadi kita mau sama-sama belajar memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan Ajarku Mengerti. Syukur atas kebaikan-Mu.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini Lause Kingkin seneng banget. Walaupun hari ini nggak bisa ketemu sama adik-adik di rumah secara langsung, tapi hari ini kita mau dengerin firman bareng-bareng nih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ajak untuk adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman hari ini supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Berkati telinga dan hati kami supaya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Lause mau ajak adik-adik di rumah untuk berdiri. Nah, sudah berdiri. Nah, coba adik-adik di rumah berjalan ke kanan, terus ke kiri. Nah, oke, sudah. Silakan untuk kembali. Nah, Tuhan menciptakan kaki pada manusia supaya manusia dapat berdiri, dapat berjalan, berlari atau beraktivitas. Nah, Tuhan setiap hari itu memelihara kalian supaya kalian memiliki tubuh yang kuat. Namun, sebagian orang terlahir dengan kondisi yang berbeda, kondisi yang tidak dapat berjalan. Nah, pernahkah adik-adik melihat orang yang dengan kondisi tersebut? Nah, mereka pasti membutuhkan pertolongan dari orang-orang sekitar kan ya. Nah, firman hari ini bercerita tentang orang yang sakit, lumpuh adik-adik, yang ditolong oleh teman-temannya. Nah, akankah orang ini sembuh dari penyakitnya? Dan siapa sih yang bisa menolong orang ini? Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Lause ajak untuk adik-adik di rumah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 2 ayat 1-3. Lause akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Markus 2 ayat 1-3. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nah, adik-adik, pada suatu hari hiduplah seorang bapak. Bapak ini tidak dapat berjalan adik-adik, atau bisa dikatakan sakit lumpuh. Bapak ini tidak bisa beraktivitas. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Bapak ini memiliki 4 teman. 4 teman ini mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus itu berkunjung ke kota mereka. Nah, 4 orang ini juga mendengar bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan kakinya yang sakit itu, yang lumpuh itu. Nah, setelah mendengarkan kabar tersebut, mereka bergegas nih untuk bertemu dengan Yesus. 4 teman ini menggotong orang lumpuh ini dengan bantuan tempat tidur. Setelah 4 orang ini dan orang lumpuh ini sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, mereka tidak dapat bertemu dengan Yesus adik-adik, karena Yesus ada di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu ada orang di mana-mana. Mereka mengelilingi rumah itu. Tidak ada lagi tempat yang bisa mereka masuki adik-adik, karena orang-orang itu berkerumun di luar. Pintunya gak bisa dimasuki ya. Nah, lalu mereka memiliki ide. Nah, gimana kalau kita masuk lewat atas, naik tangga, terus atapnya itu dibongkar supaya mereka bisa masuk. Akhirnya mereka melakukan usaha itu adik-adik. Mereka akhirnya masuk dengan bantuan tali di setiap ujung tempat tidurnya. Setelah itu orang lumpuh ini turun dan masuk ke dalam rumah itu dan bertemu dengan
Yesus adik-adik. Nah, setelah orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata lagi nih kepada orang lumpuh itu, "Hei, pulanglah, angkatlah tempat tidurmu dan bangunlah." Nah, seketika itu juga orang ini sembuh adik-adik. Orang ini dapat berjalan lagi. Nah, akhirnya bapak yang lumpuh ini pulang ke rumah dengan sendirinya, tidak dengan bantuan teman-temannya lagi. Dia pulang ke rumah dengan bahagia sambil memuliakan Allah. Orang-orang yang melihatnya pun ikut juga memuliakan Allah. Wah, hebat ya Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik, kita semua pasti pernah melakukan hal-hal yang buruk ya, perbuatan dosa. Entah itu kita berbohong sama teman, sama mama papa, atau tidak taat kepada Tuhan atau kepada orang tua, atau mungkin mengatakan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat kepada teman kita, kepada orang tua kita. Nah, semua orang pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Nah, itu tandanya semua orang juga melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita tidak boleh melakukan hal itu adik-adik. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini memiliki Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita semua pasti pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Entah itu perbuatan berbohong sama mama papa, sama teman, ataupun mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat, atau tidak taat kepada Tuhan, kepada orang tua. Nah, itu tandanya semua orang, baik adik-adik di rumah maupun kinause, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita semua tidak boleh melakukan hal-hal itu adik-adik. Tapi harus ingat kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup menghapuskan dosa-dosa kita. Dan bersyukur karena Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Sama seperti orang lumpuh itu, bapak yang lumpuh itu. Bapak lumpuh itu dihapuskan dosa-dosanya. Nah, adik-adik, firman hari ini sampai di sini. Untuk adik-adik di rumah kelas 1 bisa disiapkan catatan mingguannya. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Oke, sudah selesai. Nah, mari dosa ajak untuk adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat bersyukur bahwa Engkau pasti akan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Loh, seharap adik-adik semua benar-benar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup ibadah kita mau pujikan lagu. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami.
demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.